Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan nenek mama, tua-tua tengganai, alim ulama, cerdik pandai, ada bapak imam, bapak khatib, ada bapak RT, dan juga bapak ketua masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak ibu sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Kamis, Rabu malam Kamis, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat iman, sehat badan kita semua, sehingga kita mudah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Dan di balik itu juga kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita mendapatkan pahala silaturahim. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan usianya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Ada keluarga karena hubungan darah, adik-beradik, saudara kandung. Ada keluarga karena pernikahan, besanan. Ada keluarga karena sama-sama satu lingkungan. Dan ada juga keluarga sama-sama sebangsa dan senang tanah air. Tapi kita di acara malam hari ini kembali diikat oleh silaturahim, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sama-sama anak bangsa, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki kita. Silaturahim bisa melancarkan rezeki kita. Silaturahim menyehatkan kita. Silaturahim juga akan menambah usia kita. Allah akan berikan keberkahan pada usia kita. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Kiai Haji Muhammad Bakhir dari Kalimantan Selatan, menciptakan rezeki dan menciptakan sebab datangnya rezeki. Salah satunya yang kita lakukan malam ini adalah menjalin silaturahim. Lalu yang kedua, Bapak
Jika ada di antara kita yang ingin Allah lapangkan rezekinya, hendaklah dia mendirikan sholat dengan khusyuk. Iqamatus sholat bil khusyuk. Ustaz, macam mana caranya sholat khusyuk itu? Para ulama mengatakan khusyuk yang paling minimal adalah ketika kita sholat tidak melakukan hal-hal yang melalaikan kita atau mengganggu fokus kita dalam ibadah sholat. Maka ketika sholat, imam himbau agar handphone jamaah dimatikan. Betul lah Pak? Kenapa? Kalau pas kita sholat, imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk WA, masuk juga telepon. Ya kalau dana deriknya macam apa? Ya kayak gitu. Kalau dana deriknya lagi dangdut, bisa buyar khusyuk jamaah. Maka salah satu Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin sholatnya khusyuk, HP-nya, handphonenya hendaklah di silent, bagus dimatikan, atau paling bagus tidak dibawa, kita di rumah datang ke masjid fokus untuk ibadah. Lalu para ulama juga bilang, yang ingin mendapatkan kekhusyukan waktu sholat dimulai saat akan ambil air wudhu. Waktu ambil air wudhu betul-betul dilaksanakan sunnah-sunnahnya. Cuci tangan, kita basuh hidung, kita basuh mulut, kemudian niat nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghar lillahi ta'ala, kita basuh wajah. Dan ketika berwudu, tahan dulu untuk tidak bercakap-cakap dengan kawan. Pas di tempat air wudu, nyuwil kawan dari belakang. Jom, apa kabar Jom? Oh ya kan? Nah, dari mana kita nampak? Sambil wudu nih, sambil wudu. Nah, kalau orang seperti ini susah untuk mendapatkan kekhusyukan ketika sholat. Selesai wudu pun ditutup Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Pak tahu tak fadilah keutamaan doa itu? Kata Nabi itu, siapa yang berwudu kemudian selesai berwudu berdoa seperti doa yang sering kita baca, futihat lahu Allahul jannah as-samaniyah, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Artinya apa? Seluruh pintu surga terbuka bagi orang-orang yang membaca doa setelah berwudu. Ke-8 pintu ini sudah menyambut kita Pak, sudah menyambut kita untuk kita masuki, tapi masih terhalang. Kenapa? Kita masih hidup di muka bumi ini. Artinya kalau kita waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis wudu meninggal, selesai baca doa, insya Allah langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sholat khusyuk, selesai doa wudu langsunglah ke tempat wudu, tahan dulu kalau mau bicara. Itu kalau wudunya di tempat wudu Pak. Kalau di rumah selesai wudu, ya lewati ruang TV. Kita sedang pergi ke kita masih main. Kata ibunya, kakek dululah sholat. Nanti kalau iklan baru sholat. Habis wudu nonton dulu. Nah ini susah nanti. Khawatirnya ketika sholat, apa yang kita tonton di sinetron tersebut terbayang waktu sholat. Artinya apa? Selesai ambil air wudu, langsunglah ke tempat kita sholat. Kalau wudunya di masjid, alhamdulillah selesai wudu langsung ke tempat sholat kita. Lalu sebelum sholat kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Selesai baca surah An-Nas baru kita
walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ketika sholat dikerjakan dengan cara khusyuk. Kalau selama ini Pak kita melihat anak-anak kita masih belum tenang kalau waktu sholat, betul tak? Kalau di pondok macam mana? Tenang sholatnya? Alhamdulillah. Kenapa begitu Ustaz? Kalau di masjid-masjid kita harus ingatkan agar anak-anak bisa tertib ketika menjalankan sholat. Faktor yang selain silaturahim yang akan mempermudah dengan rezeki kita Bapak-Bapak sekalian adalah menjalankan sholat dengan khusyuk. Artinya apa? Datang ke masjid betul-betul untuk melaksanakan ibadah sholat saja. Bahkan Nabi Muhammad pernah menyampaikan, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian datang ke masjid dari rumahnya Allah, dia fardatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu sholat fardu dari sholat yang 5 waktu, kanat khutwatuhu ihdahuma tahutul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Orang yang berwudu di rumahnya Bapak sekalian, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat fardu berjamaah, maka langkah kakinya yang kanan menghapus kesalahan kita, yang kiri mengangkat derajat kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung Bapak Ibu sekalian orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, khususnya nanti Pak subuh, khususnya sholat subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, man sholat isya fi jama'atin kana kakyamis fi'lin. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, kan itu tadi kita sholat berjamaah, Allah akan kasih pahala 27 derajat ditambah bagaikan sholat sunnah separuh malam. Adik-adik sanggup dan sholat sunnah mulai jam 8 tadi sampai jam 12 malam? Sanggup? Bapak-bapak sanggup Pak? Gawe itu sholat nih. Tapi alhamdulillah Pak, Allah rahmat dengan umat ini, Nabi sayang dengan umat ini. Yang sholat isya berjamaah tadi dapat 27 derajat sebagaimana sholat jamaah biasanya, ditambah lagi Pak bagaikan orang sholat sunnah separuh malam, mulai jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam sholat gawe sholat baik. Lalu Nabi tambahkan, waman sholat subha fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, karena yang mulai kulihi, seperti orang yang mengisi seluruh malam, mulai habis isya sampai azan subuh berkumandang, gawe sholat baik. Ada yang sanggup Bu? Ada yang sanggup Bu sepanjang malam sholat baik? Tapi ada yang mau dan pahala orang yang sholat malam? Hadir sholat subuh, hadir sholat subuh. Berat dan sholat subuh itu berat bagi orang yang tak ada nih. Tapi bagi bapak-bapak ibu yang rajin sholat subuh berjamaah, maka setiap hari dia mendapatkan pahala sholat tahajud sepanjang malam. Itu kalau tak sholat tahajud. Tapi kalau tambah sholat tahajud lagi, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifat hamba Allah yang bertakwa itu rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan akan mendapatkan surga yang mana seluas langit dan bumi, itu punya sifat kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sifatnya sedikit tidur di waktu malam.
beda sama kita Bu. Kalau orang-orang soleh itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit tidur. Alhamdulillah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka ketika waktu sahur di sepertiga malam, baik itu Ramadan ataupun bukan Ramadan, mereka menggunakannya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ciri orang yang bertakwa, orang yang soleh, betul-betul mengharapkan surganya Allah, pasti akan bangun malam barang sebentar untuk sholat tahajud. Kenapa begitu Ustaz? Karena itu adalah sifat orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun juga, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, bangunlah waktu malam walaupun sedikit. Isfahu, kalau bisa setengah. Awil musminhu qalila, kalau tak mampu setengah, sepertiga malam. Nah akhir. Auzid alaihi, kalau mampu lagi tambah lagi waktunya, waktu ibadah di waktu malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran ketika kita selesai ibadah sholat malam. Itu Pak, insyaallah kalau kita senantiasa bangun malam untuk sholat tahajud, apapun hajat bapak ibu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siang Pak, kalau kita keluarga jalan pelayanan, kalau siang ramai ya macet, ya. Tapi kalau tengah malam, siapa nak lewat tengah malam? Lancar jaya. Maka salah satu ikhtiar kita Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan doa yang istijabah oleh Allah adalah bangunlah malam walaupun sebentar menjelang azan subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Ustaz, sholat tahajud itu berapa rakaat? Nah, pernah ditanya Ibu, yang jawabnya adalah istri beliau langsung, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena sholatul Nabi fi Ramadan wa fi ghairihi la yazid an ihda asyara rakaatan. Salat sunnah Nabi di waktu malam, kata Siti Aisyah, itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tak lebih dari 11 rakaat. Ini dalil bagi orang yang sholat tarawihnya 11 rakaat. 8 rakaat sholat tarawih, yang beliau 3 rakaat sholat witir. Ustaz, tapi kami 20 rakaat di sini. Betul. Sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sholatnya 8 rakaat sholat tarawihnya. Tapi 1 rakaat beliau itu Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah selesai 2 juz setengah. Kawan-kawan santri sanggup gak 1 rakaat Al-Baqarah selesai? Pengkap yakin. Tapi hukum yang jadi imamnya adalah baginda Sayyidina Muhammad SAW. Bacaannya bagus, mungkin agak bagus ini dari ini Pak. Ketika datang ayat-ayat rahmat, para sahabat itu gembira mengharap ya Allah bagaikan nak masuk surga langsung. Kalau Nabi baca kebetulan lewat ayat-ayat rahmat. Kalau lewat ayat-ayat azab menangis, para sahabat takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi pimpin sholat tarawih, tak terasa Bapak sekalian, 8 rakaat itu selesai sampai separuh Al-Quran. Meninggal Nabi, digantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat waktu itu semangatnya masih tidak berubah seperti zaman Nabi Muhammad. Tapi masuk zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai agak melemah. Kenapa? Yang jadi imamnya bukan Nabi
beristihad kita harus tetapkan bacaan Nabi, tapi rakaatnya ditambah supaya jamaah tidak capek. Maka istihad beliau yang tadinya 8 rakaat ditambah menjadi 20 rakaat. Alhamdulillah, kan di sini berapa rakaat, Pak? Nah, berarti kita pakai istihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. 20 rakaat, bacaannya sama dengan bacaan Nabi, tapi jumlah rakaatnya ditambah. Tapi kalau sekarang 20 rakaatnya tetap kita pertahankan surah kita di mana, Pak? Al-Haqqul Mutakasir. Surahnya Al-Haqqul Mutakasir. Kenapa Ustaz Al-Haqqul Mutakasir? Kalau kami pakai 1 juz, malam pertamanya ramai, malam keduanya ada kemajuan, softnya pertama maju, softnya pertama maju, artinya jamaahnya berkurang. Akhirnya ditetapkanlah pembacaan surahnya dari Al-Haqqul Mutakasir sampai An-Nas, tak apa-apa juga. Mudah-mudahan istihad para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tetap bisa kita pertahankan di kampung kita masing-masing. Alhamdulillah ya Rabbil. Maka jangan sampai pula, Pak, ada di sebagian tempat 20 rakaat selesai 15 menit, 20 menit. Nah, itu imamnya Valentino Rossi. Tetap santai, khusyuk, tumaninah terjaga agar jangan sampai banyak rakaat tapi hilang kekhusyukannya. Kenapa? Baru gini, Pak. Al-Fatihahnya 1 nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung rukuk. Makmumnya belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah i'tidal. Nah, di sini Bapak sekalian, inti daripada tarawih, sholat malam Nabi Muhammad SAW itu pada bacaannya yang adil, yang bisa menyentuh hati para jamaah, bukan sekedar memperbanyak rakaatnya saja. Kalau Nabi Muhammad ditanya berapa rakaat Nabi Muhammad, cuma 8 ditambah witir 3. Itulah yang Nabi Muhammad lakukan baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita bisa mencontoh ibadah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu yang kedua, yang ketiga, sebab datangnya rezeki kepada kita Allah mudahkan. Kalau kita berpikir, Pak, Bu, kita mendapatkan dari rezeki itu dari bekerja, betul, tak salah. Kita mendapatkan rezeki dari berdagang, betul. Kita mendapatkan rezeki dari bertani, menjadi buruh atau berpekerjaan lainnya, dapat rezeki, betul, tak salah. Tapi Allah juga menjadikan sebab datangnya rezeki dari amal soleh yang kita lakukan. Yang ketiga, Bapak sekalian, adalah membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Idza waqa'atil waqi'ah. Nabi pernah menyampaikan, "Man qala al-waqi'ah mudallika lam tusibuhu apa." Siapa orang dari umatku senantiasa membaca surah Waqi'ah setiap malam, lam tusibuhu faqah, tak akan dihampiri, tidak akan tertimpa kefakiran. Artinya apa? Dia bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya. Di setiap malam dia baca surah Al-Waqi'ah, maka Allah akan tambahkan kelancaran dalam rezekinya, dipermudah usahanya. Maka kalau misalnya ada bapak di sini punya tetangga, sama-sama kerjanya dengan bapak, dengan ibu sekalian, tapi kok kenapa tetangga tersebut usahanya kok lebih maju, pekerjaannya lebih lancar, mungkin ada amalan-amalan yang dia amalkan yang tidak kita amalkan. Mungkin dia rajin silaturahim, mungkin dia sholatnya khusyuk, mungkin dia setiap hari membaca surah Al-Waqi'ah. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sebab mudah datangnya rezeki adalah membaca surah Yasin.
Yasin di pagi hari. Man qara Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, kata Nabi. Siapa orang yang senantiasa baca Yasin di malam hari, maka di paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga surah yang dahsyat, surah yang akan menjadi pembela kita. Kalau di dunia ini Pak, kita bisa bela dengan lisan kita apa? Kalau kita ditanya orang, kita bisa jawab pakai lisan kita. Kita mampu membela diri kita dengan lisan kita. Tapi nanti di alam kubur Pak, di alam kubur Bu, suami tercinta balik ke rumah, ya? Istri tercinta balik ke rumah. Harta yang selama ini dikumpul-kumpulkan tak ada yang dibawa ke kuburan, betul Pak? Jadi siapa nanti yang menemani di alam kubur? Kata Nabi Muhammad SAW, fil Quran talatuna ayat syafaat dirajulin hatta syafi'alahu. Dalam Al-Quran ada 30 ayat kata Nabi Muhammad. Syafaat dirajulin akan menolong seseorang hatta syafi'alahu, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika pasang hidup balik ke rumah, ketika harta tak bisa kita bawa ke alam kuburan kita, maka surah Al-Mulk akan senantiasa menemani kita untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa mengamalkan membaca surah Tabarak dan surah Yasin dan Waqiah sehingga kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang berapa Pak? Yang kelima adalah dawam toharah. Selalu menjaga air wudu, batal wudu lagi. Air betul Ustaz. Wudu lagi. Orang yang sering jaga wudu tuh insya Allah rezekinya akan dilancarkan dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah hudurul masjid qabla azan. Datang ke masjid sebelum azan. Kenapa Ustaz? Azan itu Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Bukan sekedar tanda masuk waktu sholat, bukan sekedar menunjukkan ada jamaah di tempat itu, bukan. Tapi juga azan adalah termasuk syiar agama Islam. Siapa yang menghormati azan, ketika azan dia tidak bercakap-cakap dengan kawannya. Ketika azan dia stop untuk menjawab azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Maka dia akan digaransikan ataupun dijamin termasuk orang yang bertakwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang memuliakan, siapa orang yang menghormati syiar agama Islam, agama Allah, ada ketakwaan dalam hatinya. Artinya apa? Imannya tidak usah diragukan lagi, dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mampu dalam azan itu ada dua fadlah keutamaannya. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, man sami'al muazzin, siapa yang mendengarkan muazzin, supaya kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watin tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Doa sehari-hari Pak, yang kita sudah hafal doa azan ini. Apa yang akan Allah berikan? Halat lahu syafaati. Yang berdoa seperti ini kata Nabi Muhammad pantas layak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Artinya Pak, nanti di hari kiamat Nabi cari kita untuk diberikan syafaat pertolongan beliau. Yang kedua Pak, ada lagi versi yang kedua doa azan. Nabi Muhammad pernah menyampaikan, man sami'al muazzin, siapa yang mendengarkan muazzin mengumandangkan azan,
dan Muhammad Rasulku, wa bil Islam dina, dan Islam agamaku, ghufira lahu dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya. Yang doa setelah azan dapat syafaat Nabi. Yang doa setelah azan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai dua-duanya, karena dua-dua versi azan doa azan ini berdasarkan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Jadi innaka la tukhliful mi'ad, saya tambahkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, maka dapat syafaat Nabi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang datang sebelum azan, datang ke masjid, maka dia akan sempat untuk menjawab azan dan berdoa setelah azan. Fadilah keutamaannya adalah mendapatkan syafaat Nabi dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di malam hari ini Pak Bu, kita dikumpulkan untuk hadir dalam majlis, yang mana di majlis itu kita memperingati sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kata orang Isra Mi'raj itu, peringatan Isra Mi'raj ini tak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Macam mana kita melakukan sesuatu yang tak pernah Nabi Muhammad lakukan? Nah, orang yang seperti ini Bu harus kita kasih tahu, harus kita kasih kabar Pak, kasih ilmu. Peringatan Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya adalah majelis ilmu, tapi fokus pembahasannya adalah sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, ketika menyampaikan sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, itu membaginya pada beberapa bagian. Mengapa Ustaz? Karena menceritakan sejarah Nabi, mulai beliau lahir sampai beliau wafat dalam waktu sekitar 1 jam. Itu bahasa Arabnya apalah bahasa Arabnya? Mustahil menceritakan sejarah Nabi dari lahir sampai wafat dalam waktu 1 jam. Maka para ulama membagi-bagikan. Di bulan Muharram kita membahas hijrah Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid atau Rabiul Awal kita membahas Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Rajab seperti sekarang ini kita membahas peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Artinya Pak, kalau yang kita lakukan adalah majlis taklim, majlis ilmu, maka berlakulah perkataan Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah fatahu," wahai sahabatku, jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, mampirlah. Fatahu itu Pak, bahasa Indonesia itu bukan sekedar mampir, tapi makan minumlah. Maka alhamdulillah yang mampir di sini ada makanannya, ada minumannya. Jadi panitia yang menyediakan makanan ini menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyediakan makanan bagi jamaah. Karena konteks hadis tersebut, kalau kalian melewati taman surga, datang mampir makan dan minum. Artinya apa? Dengarkanlah majlis zikir tersebut, kemudian ada hidangan di situ, makan. Kata Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua mengamalkan tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma
keterangan ada taman surga di muka bumi ini. Maka Nabi pun menjawab, khalaqul zikir adalah majlis zikir, majlis ilmu yang mana di situ diceritakan ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang keluar malam ini, meskipun tadi itu cuaca gerimis ya, datang ke masjid untuk hadir peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka semua kita ini dihitung bagaikan orang yang jihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar daripada rumahnya tadi Pak. Bapak tadi keluar jam berapa Pak? Bisa jam 8 tadi. Sampai nanti Bapak balik ke rumah, itu dihitung oleh malaikat Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di masjid malam hari ini bagaikan orang yang jihad dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad menambahkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan untuk menuju majlis ilmu, hadir dari majlis ilmu, maka dia akan mendapatkan kemudahan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang sering hadir majlis taklim, kata Habib Abdul Qadir Ba'ud, ghanimatul majlis al-jannah, rahasia ataupun hadiah bagi orang yang sering hadir majlis taklim itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi majlis taklim ini yang kita hadir baik di masjid kita atau di mana-mana, maka jamaahnya haruslah menjaga beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ifsahul makan, memperluas tempat duduk. Alhamdulillah masjid kita ini cukup untuk menampung jamaah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu datang ke majlis yang lebih ramai lagi, yang lebih luas lagi, di situ Bapak Ibu sekalian bisa mempersilahkan sahabat Bapak Ibu yang baru datang untuk duduk di samping Ibu dengan cara memperluas tempat. Maka itu salah satu adab ketika kita hadir majlis ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hadir ke majlis ilmu, la yatakallamu ma'al akhar, tidak berbicara, tidak ngobrol sendiri dengan kawan-kawan. Sabarlah dulu sampai ceramah selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, al-insat, berusaha mendengarkan baik-baik dan juga berdiam diri, tidak berbicara dengan orang lain. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, orang yang hadir majlis ilmu hendaklah memperhatikan yang tatifuna atau yang berkalam, berusaha merekam apalah yang disampaikan oleh para ceramah, direkam di memorinya masing-masing, di pikirannya masing-masing, di hatinya masing-masing. Setelah pengajian, apa yang bisa kita amalkan. Apa kata Pak PMT tadi ya? Apa yang hikmah dari Isra Mi'raj hendaklah kita dengarkan baik-baik, kita ambil hikmahnya dan kita amalkan. Nah, itu betul. Itu salah satu adab ketika kita hadir majlis ilmu. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah berusaha niat untuk mengamalkan apa yang sudah didengar dari majlis ilmu. Insya Allah orang-orang yang mempraktikkan hal-hal tadi akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, di malam Isra Mi'raj kita disadarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, yang telah memperjalankan. Artinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu
Ustaz? Karena di malam hari itu beliau masih berada di tahun yang dinamakan para ulama Amul Husni. Tahun Husni, kesedihan. Tahun kesedihan. Ustaz, kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena dua orang tokoh yang selama ini membantu dakwah Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, paman hadap beliau Abu Thalib. Paman hadap beliau ini adalah orang yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad dari gangguan Abu Lahab, dari gangguan Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Abu Jahal belum ada, Abu Jahal belum ada, belum lahir. Kalau Abu Lahab tak ada, yang musuh nabinya. Nah, Abu Thalib adalah tokoh yang senantiasa membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pasangan hidup Nabi, istri Nabi Muhammad yang tercinta, ibunda kita semua, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tokoh yang senantiasa menghibur Nabi ketika Nabi Muhammad diganggu oleh Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad diganggu oleh Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad balik ke rumah, istrinya yang menghibur beliau dan menyemangati beliau agar tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi Muhammad tak pernah bersedih, Ustaz? Sering. Ketika istri beliau masih hidup, putra beliau yang pertama Al-Qasim meninggal. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu bersedih. Kenapa, Ustaz? Karena masih ada istri beliau yang menyemangatinya. Padahal yang paling bersedih adalah ibunya, karena yang meninggal ini anak. Lalu putra yang kedua yang Nabi Muhammad kasih nama Abdullah juga meninggal saat Khadijah masih hidup. Nabi Muhammad pun tidak begitu sedih. Kenapa? Karena ketika anak beliau meninggal, istri beliau yang menghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tahun itu, sosok yang senantiasa menghibur Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam itu dengan hati yang masih sedih, yang masih berduka, Nabi Muhammad menghabiskan waktu malamnya di depan Ka'bah senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani dakwah yang masih panjang ini. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi banyak penyayang. Ketika ujian yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad sudah sampai puncaknya, sampai tokoh yang senantiasa melindungi dan menghibur Nabi ini meninggal, Allah ganti, Allah balas, Allah ganti dengan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi barakna haulahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika Nabi berduka, ketika Nabi sedih, Allah bawa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka betul, kalau ada sanak famili kita yang meninggal, maka hiburlah keluarganya. Maka ada istilahnya takziah, betul Pak? Takziah itu bukan sekedar kita datang bawa beras, tapi kita juga berusaha menghibur, menyemangati, menasihati keluarga dan membantu bahkan keluarga yang ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya. Ketika Nabi Muhammad ditinggal paman dan istrinya, Allah langsung yang menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Di malam itu dada Nabi dibelah, dibersihkan hati Nabi, jantung Nabi dengan air zam-zam. Dan yang paling terpenting, dari hati Nabi dikeluarkan salah satu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apa Ustaz? Yaitu perhatian kepada seluruh makhluk termasuk kepada iblis. Nabi Muhammad
Muhammad diutus sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi ada pengecualian yang tak termasuk dari rahmat Nabi Muhammad adalah bangsa setan. Bangsa iblis sudah dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibasuh dengan hikmah, dibasuh dengan ilmu, lalu ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Tapi bekasnya masih ada, Bapak Ibu sekalian. Bekas dada Nabi pernah dibelah oleh malaikat Jibril. Ketika hati sudah bersih, ketika hati sudah siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun dibawa ke masjid Baitul Maqdis di Palestina. Di perjalanan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad di atas surau melihat ke bawah ada sekelompok orang yang menggenggam batu, lalu memukulkan kepalanya sampai hancur. Tapi kepalanya tersebut balik lagi, lalu dihantamkannya lagi sampai berkali-kali. Nabi Muhammad heran, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang semasa hidupnya tak pernah melaksanakan sholat. Itu Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berikan kita kesehatan, akal yang waras, mampu kita untuk sholat, maka kita gunakanlah nikmat Allah ini untuk melaksanakan sholat lima waktu. Lalu jalan kaki. Ini susah Pak ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad maju lagi bersama malaikat Jibril bertemu dengan orang yang disetrika belakang dan depannya, lalu digiring bagaikan binatang ternak. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka adalah umatmu yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, tapi tak pernah dikeluarkan zakatnya, tak pernah dikeluarkan sedekahnya, sehingga ketika hari kiamat harta tersebut Allah kembalikan lagi, tapi disedekahkan kepada orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Lalu Nabi Muhammad maju lagi. Yang ketiga ini, Nabi Muhammad melihat ada seorang yang diberikan buah hidangan. Yang satu dagingnya masak, harum, mengundang selera untuk makan. Tapi yang satunya lagi busuk, berbelantung, dan sudah dihinggapi oleh lalat. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapa orang tersebut makan yang ada belantungnya? Lalu malaikat Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan umatmu yang sudah punya pasangan yang sah, pasangan yang halal, sudah punya istri yang sah, punya suami yang sah, tapi masih jatuh kepada maksiat zina, masih suka berbuat keji dengan orang lain. Nah, itulah nanti hubungan yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad diberikan peringatan dari apa yang beliau lihat, disampaikan kepada umatnya, jangan sampai kita semua meninggalkan sholat. Kalau Allah berikan kita harta, jangan sampai tak kita keluarkan zakat sedekahnya. Kalau Allah berikan kita sudah pasangan, Bapak Ibu sekalian, sudah berikan istri, sudah berikan suami, jangan lagi kita sampai jatuh kepada perbuatan zina. Allah mengingatkan, la taqrabu zina fa innahu kana fahishatan
beliau, saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi-nabi terdahulu, agar Nabi Muhammad merasa yang berdakwah kepada Allah, yang mengajak orang untuk menyembah Allah, tidak beliau sendiri. Sudah ada nabi-nabi terdahulu yang sudah mendahului beliau. Ketika beliau ingin diangkat ke langit untuk Mi'raj, Nabi Muhammad disodorkan dua minuman. Satu berupa susu, yang satu berupa anggur, minuman yang memabukkan. Alhamdulillah, Allah berikan taufik dan hidayah kepada Nabi Muhammad saat itu untuk membeli susu daripada anggur, sehingga malaikat Jibril pun membenarkan, "Shadaqta, kamu telah benar, kamu berkah dan umatmu juga berkah. Kalau kau wahai Muhammad memilih anggur, maka engkau akan sesat dan akan sesat juga umatmu." Bahkan Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Muhammad hijrah berdiam diri di kota Madinah, turun peringatan agar seluruh umat Islam meninggalkan, menjauhi minuman keras. Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Khamr, minuman keras, judi, kemudian sesembahan untuk berhala, lalu kemudian dan anak panah, itu perbuatan najis dan perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah, pasti kalian akan beruntung. Kalau kita ini Pak RT, Bapak Ketua Masjid dan Bapak sekalian, sebagian kita ini ya, kadang Ustaz, aku tak minum, tapi aku judi tiap mau. Nah, sama-sama haram. Ada yang anggap judi itu kayak selain iseng-iseng baik, dosanya dengan minuman keras. Kalau itu saya dengan mabuk sama juga salah. Artinya apa? Sebagai umat Islam yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus jauhi minuman keras, jauhi judi dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dan pada puncaknya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat atau di situasi yang bahkan malaikat Jibril pun tak bisa sampai kepada tempat tersebut. Nabi Muhammad bersedih, tapi Nabi Muhammad diberikan nikmat yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Apa itu nikmat yang terbesar? Istana bukan, istri yang cantik bukan, harta yang banyak bukan. Nikmat yang terbesar Bapak Ibu sekalian yang akan kita terima di alam akhirat nanti adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menderita dengan sesuatu yang sangat membuat beliau sedih dan berduka, maka Allah langsung memberikan hadiah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang selama ini kita sebut namanya, kita agungkan namanya, baik itu di luar sholat ataupun dalam sholat, kita sebut namanya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah." Hari itu wajah gembira, wajah penduduk surga itu tak ada yang cemberut, semuanya tersenyum. Ila rabbiha nazirah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan husna, kebaikan, yang ini surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ziyadah, dan tambahan. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan tambahan ini Bapak-Bapak sekalian adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa Bapak-Bapak sekalian agar kita ini masih ini dan keluarga kita diberikan kesempatan untuk menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena tak ada kenikmatan melihat Allah dengan istana kalah istananya, melihat Allah dengan bidadari kalah bidadarinya, dengan Allah dengan sungai-sungai yang ada
bervisit kepada penduduk surga untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang melihat Allah akan otomatis sujud, tak diperintah lagi. Ketika hijab Allah buka, semua orang yang di surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama Ustaz? Ulama tafsir menjelaskan orang di surga akan otomatis sujud selama 40 tahun. 40 tahun tak berhenti sujud. 40 tahun tak ada makan-makan, tak ada minum. Semuanya merasakan kenikmatan, kelezatan iman yang kuat ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Nabi Muhammad lihat dan berjumpa dengan Allah, insya Allah kita semua Bapak sekalian, Allah takdirkan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sampai ke seperti itu Bapak sekalian, maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjaga sholat 5 waktu. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, ketika kalian wahai umat manusia telah mengakui aku sebagai Tuhanmu, kemudian aku sebagai pencipta pencipta seluruh alam, maka akibatnya adalah fa'budni, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menyembah Allah? Wa aqimis sholata li dzikri, jadikanlah sholat untuk ingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu Bapak Ibu sekalian cara kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah adalah menjaga sholat waktu dan juga kita menjaga sholat-sholat sunnah lainnya. Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, bangun malam, sholat tahajud. Di siang hari sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas kerja setiap hari, jika sempat sholat duha. Insya Allah hati menjadi tenang dan rezeki mudah datangnya. Apa begitu Ustaz? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kadang kita resah dengan corona ini, usaha terganggu, usaha banyak yang stop, tidak Pak? Tapi kalau hati kita tenang, kita tidak khawatir yang berlebihan, insya Allah kita masih bisa untuk bertahan di masa-masa pandemi ini, bertahan dengan usaha kita, bertahan juga dengan kesehatan kita. Banyak orang yang jatuh sakit itu Pak, ternyata bukan karena dia kurang makan, kurang vitamin. Ternyata di pandemi ini kita bisa melihat kalau yang kena virus ini adalah orang yang kurang vitamin, orang yang kurang makan. Mungkin yang kena virus ini orang-orang yang dari kalangan bawah saja, dari ekonomi bawah saja. Ternyata orang-orang kaya, para pejabat kena juga dengan virus ini. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita tak tenang, hati kita cemas, mudah untuk terjangkit virus corona. Tapi kalau hati kita tenang, kita bawa ibadah, insya Allah imun kita menjadi kuat, dibantu dengan makanan yang sehat, insya Allah sampai pandemi ini selesai, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sholat ini kita dalam keadaan wudu, bersih, kemudian juga kita jaga protokol kesehatan, insya Allah ibadah kita khusyuk dan kesehatan kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kita menjaga sholat kita pun punya kewajiban khususnya bagi kepala-kepala rumah tangga. Siapapun yang menjadi kepala rumah tangga, macam mana Ustaz cara menjadi kepala rumah tangga? Ya kakak,
Tidak. Tanya Pak RT, Pak RT, mau tahu siapa kepala rumah tangga macam mana? Ya kakak. Kalau di situ ada tulisan kepala rumah tangga, dia punya kewajiban. Kewajibannya apa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai bapak-bapak, abang-abang yang mempunyai anak, yang mempunyai istri, yang mempunyai keluarga, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari siksa api neraka. Caranya macam mana? Waqur ahlaka bisolah. Perintahkanlah istrimu, perintahkanlah anakmu, perintahkanlah orang yang engkau tanggung nafkahnya untuk mendirikan sholat. Artinya apa? Allah menitipkan amanah kepada bapak-bapak tugas utama. Kalau bapak-bapak memikirkannya, aku sudah kasih nafkah, betul, benar. Tapi ada tugas yang Allah tambahkan lagi bagi kepala rumah tangga adalah menjamin, mengkondisikan seluruh anggota keluarganya melaksanakan sholat lima waktu. Bahkan Nabi memberikan pendidikan yang bagus. Guru Allah dan Nabi sholat, wahum abna seperti sini. Perintahkan anakmu untuk sholat sejak mereka berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan boleh juga untuk diberikan sanksi hukuman kalau 10 tahun tak mau sholat. Kenapa begitu Ustaz? Agar anak kita, putra-putra kita terbiasa menjalankan perintah sholat di waktu. Ustaz macam apa suami kami tentang ini nak menegakkan sholat, dia tak sholat, astagfirullahaladzim. Artinya apa? Ketika kita menjadi kepala rumah tangga, kita menjadi contoh yang baik untuk anak dan istri kita. Insya Allah tanpa disuruh lagi, anak akan mudah sholat. Kenapa? Orang tuanya menjaga sholat 5 waktu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, anak yang soleh, contohnya yang kita titipkan di pondok-pondok pesantren atau tempat-tempat yang mana itu diajarkan agama, itu adalah Pak, aset bapak nanti di akhirat, aset ibu nanti di alam kubur. Kenapa begitu Ustaz? Idama dan kisah kata Nabi Muhammad, jika anak cucu ada meninggal, lalu siapa meninggal, in qata'a amalku, maka amalnya terputus, illa bersalah, kecuali dari 3 hal. Dulu dia pernah sedekah jariah, bangun masjid. Nah, alhamdulillah, siapa saja yang menyumbang untuk pembangunan masjid dulu nih Pak, ya Pak ya, bapak-bapak sekalian, yang dulu pernah menyumbang masjid ini, selama masjid ini digunakan untuk sholat, untuk ngaji, untuk majelis taklim, selama itu juga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi dia sudah berkalah tanah, sudah mati Ustaz bapakku. Iya, meski dia sudah meninggal, maka pahalanya mengalir dalam kuburannya. Alhamdulillah. Yang kedua, ilmu muntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Dulu Bapak pernah mengajari anak baca Quran. Ibu pernah mengajarkan bacaan sholat, sehingga anak tersebut bagus bacaannya, bagus bacaan sholatnya. Selama mereka sholat, selama mereka baca Quran, maka Bapak Ibu pun mendapatkan pahala yang mengalir. Ustaz, saya tak sempat ajarkan anak saya, tapi kalau saya titipkan ke pondok pesantren macam mana? Dapat juga. Kita masukkan anak kita ke pondok pesantren atau di sekolah yang memperhatikan agama. Ketika mereka beribadah, ketika mereka sholat, orang tuanya pun dapat bagian dari pahala yang tadi mereka kerjakan. Baru yang terakhir, waladun soleh yang mulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka Pak, sayanglah dengan anak-anak itu. Bu, ketika marah sekalipun dengan anak, jangan disumpah serapah.
doa orang tua kepada anaknya, kata para ulama, seperti mirip doa Nabi kepada umatnya. Jadi kalau ada orang tua mendoakan jelek kepada anaknya, kabul Pak, kabul Bu, jelek anak itu nanti. Tapi meski bapak dalam keadaan marah sekalipun, ibu dalam keadaan marah sekalipun, doakanlah yang baik-baik untuk putra putri kita. Kenapa begitu Ustaz? Agar anak kita tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kita, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau kita sumpah serapah, jadi nakal anakku, jadi begal anakku, siapa yang rugi? Ya Pak. Siapa yang malu? Orang tua juga. Jadi haruslah kita betul-betul mempersiapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin baca Al-Quran, rajin mendoakan orang tua. Mengapa gitu? Tahu tak? Karena kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yarfa'u darajata abdus soleh fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh dalam surga. Fayaqulu, ya Rabb, anna li hadza. Ya Allah, dari mana pahala-pahala ini ya Allah? Ada orang soleh Pak, ada orang solehah nanti di hari kiamat, ketika nanti dihisab, ditanya di hari kiamat, ada amalan-amalan tambahan yang dia tahu dari mana asalnya. Banyak ingat datangnya tuh. Ini dari mana ya Allah? Dulu aku tak pernah melakukannya ketika aku hidup di dunia. Lalu Allah pun menjawab, Istighfari waladika laka. Ini adalah pahala dari istighfar anakmu untukmu. Artinya apa? Bapak saya kan sama orang tua Pak. Ada yang sudah mendahului semua kan? Bacakan istighfar Pak untuk orang tua kita, agar mereka bahagia di akhirat sana. Kenapa? Istighfar seorang anak, Bu Bapak sekalian, sampai kepada orang tua ini. Yang paling singkat adalah Rabbil firli wali beja walhamdulillah kama rabbayani shaghira. Atau ditambah niat baca istighfar, dihadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua sampai pahala tersebut untuk kedua orang tua kita. Kalau kita tak masukkan anak kita ke pesantren, Pak, tak masukkan anak kita ke madrasah, tidak kita perhatikan pendidikan agamanya, mereka tumbuh tapi lupa dengan kita. Betul Pak? Ketika kita menikah, tapi sobat Yasin. Kenapa? Dulu tak sempat belajar baca Quran. Ketika kita ketika menikah, tak tahu cara bagikan harta waris. Kenapa? Karena tak pernah belajar. Maka sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW malam ini, maka kita persiapkan juga anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan juga mengerti pesan-pesan dari ajaran agama Islam. Mengapa begitu Ustaz? Agar kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dari pertemuan kita, majelis sekali kita pada malam hari ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah sehatkan kita, keluarga kita, Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak menadahkan tangan kita ke langit, menundukkan kepala kita, mengharap hujan, mengharap rahmat penyembuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
yuti Allah wa man tabi'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutasyabbihan fanattabi'ul hawa. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, yang bertakwa kepada Engkau. Ya Allah, berahmatika ya Rahman. Ya Allah, sehatkanlah kami, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, jika ada di antara keluarga kami yang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah, mudahkanlah dia untuk beribadah ya Allah, samarkanlah hatinya ya Allah, berahmatika ya Rahman. Ya Allah, lihatlah anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah daripada para bahaya ya Allah, jagalah kami di keluarga daripada para bahaya ya Allah, lindungilah kami daripada musibah ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat ya Allah, mudahkanlah kami dan anak kami ya Allah untuk menghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk hadir salat berjamaah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk hadir majlis taklim ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan dari ilmu yang kami dapat ya Allah, birahmatika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman kepada-Mu ya Allah, dan matikanlah kami dengan beriman kepada-Mu ya Allah, birahmatika ya Rahman. Ya Allah, tolonglah pemimpin kami ya Allah, dalam menjaga amanah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah mereka, berikanlah mereka hidayah taufik ya Allah, sehingga mampu dengan amanah